Pernah nggak kamu bayangin, kamu kerja bertahun-tahun, bangun bisnis dari nol, bangun reputasi, bangun tabungan, lalu suatu hari bencana datang, krisis ekonomi, dan semuanya hilang. Itulah yang terjadi pada Zino, seorang pedagang kaya di tahun 300-an sebelum Masehi. Kapalnya tenggelam, semua hartanya ikut tenggelam. Dalam satu malam, dia dari kaya jadi tidak punya apa-apa. Kalau kamu di posisi itu, apa reaksi pertamamu? Marah, menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sistem? Mayoritas dari kita mungkin akan hancur, tapi Zeno tidak. Justru dari titik paling rendah itu, dia membangun sesuatu yang bertahan ribuan tahun. Stoicism. Bukan ilmu kebal emosi, bukan jadi robot tanpa perasaan, tapi cara berpikir. Stoik bilang begini, kita memang tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengontrol respon kita. Dan itu lebih besar dari yang kita kira. Sekarang coba lihat sekitar kita. Harga naik, persaingan kerja makin ketat, media sosial bikin semua orang terlihat lebih sukses. Algoritma menentukan siapa yang dilihat dan siapa yang tenggelam. Kita hidup di dunia yang sangat reaktif. Satu komentar bisa bikin overthinking seminggu. Satu kegagalan bisa bikin merasa tidak berharga. Satu penolakan kerja bisa bikin merasa hidup tidak adil. Tapi Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana. Pisahkan mana yang bisa kamu kontrol dan mana yang tidak. Kamu bisa kontrol usahamu, disiplinmu, cara kamu belajar, cara kamu bicara, cara kamu bangkit. Kamu tidak bisa kontrol keputusan HRD, ekonomi global, algoritma, cuaca, omongan orang. Masalahnya, kita sering menaruh harga diri kita di hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jumlah views, jumlah follower, jumlah gaji, status sosial. Padahal itu semua eksternal. Kalau kamu taruh kebahagiaanmu di sana, kamu menyerahkan pada sesuatu yang rapuh. Mobil bisa rusak, bisnis bisa jatuh, hubungan bisa berakhir, tubuh bisa sakit. Lalu, apa yang tersisa? Karakter, itulah stoik. Ada satu latihan namanya voluntary discomfort. Sengaja memilih tidak nyaman, mandi air dingin, hidup sederhana, menahan keinginan impulsif. Kenapa? Supaya kamu sadar, kamu sebenarnya jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Banyak dari kita takut miskin, takut gagal, takut ditolak. Padahal kalau dipikir-pikir, kita tidak mati hanya karena hidup sederhana. Kita tidak hancur hanya karena gagal sekali. Kita tidak hilang hanya karena tidak dipuji. Stoik ingin kita berhenti jadi budak ekspektasi. Sekarang analoginya begini. Bayangkan kamu bikin video, kamu riset, kamu nulis skrip, kamu rekam, kamu edit, kamu upload. Sampai tombol upload, semuanya dalam kontrolmu. Setelah itu, bukan lagi. Kalau kamu menilai dirimu dari views, kamu akan naik turun seperti roller coaster. Tapi kalau kamu menilai dirimu dari usaha dan konsistensi, kamu stabil. Dan stabil itu kekuatan. Stoik punya 4 kebajikan utama. Kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri, keadilan. Bukan kaya, bukan terkenal, bukan viral. Bijak artinya tahu mana internal, mana eksternal. Berani artinya tetap jalan meski takut. Pengendalian diri artinya tidak diperbudak emosi. Keadilan artinya tidak menyakiti orang demi keuntungan pribadi. Coba bayangin, kalau lebih banyak orang hidup dengan prinsip ini. Tidak reaktif, tidak gampang tersinggung, tidak gampang panik, tenang tapi bukan lemah. Stoik bukan berarti tidak sedih. Mereka sedih, tapi mereka tidak larut. Mereka marah, tapi mereka tidak dikendalikan. Karena mereka sadar satu hal, di antara kejadian dan respon, ada ruang. Dan di ruang itu ada pilihan. Kita tidak bisa mencegah badai, tapi kita bisa belajar jadi pelaut yang lebih baik. Dan kalau kapalmu tenggelam, mungkin itu bukan akhir. Mungkin itu undangan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh. Seperti Zeno. Sekarang pertanyaannya, kalau hari ini kamu lagi marah pada apa yang sebenarnya tidak bisa kamu kontrol, dan kalau kamu lepaskan itu, siapa versi dirimu yang akan muncul? Pilihan itu selalu ada di tanganmu.